62 surat Al-Baqarah tersebut. Bagaimana penjelasan tersebut ya Ustaz? Betul, masuk surga. Betul. Bukan sekedar dia dapat kebaikan, dapat pahala, masuk surga. Yahudi, Nasrani, bahkan Sobiin kan? Kapan? Nah, pertanyaannya kapan? Pertanyaannya kapan? Jawabnya bukan sekarang. Tapi waktu mereka bersama dengan Nabi Musa, waktu mereka bersama dengan Nabi Isa, gitu. Adapun setelah Rasulullah Muhammad SAW diutus, enggak lagi, ya, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Man sami'a bi Yahudiyun kana aw Nasrani, siapapun yang pernah mendengar bahwa namaku sudah diutus, Muhammad Rasulullah SAW sudah diutus, mau dia Yahudi, Nasrani, Sobiin, Majusi, Buddha, Hindu, maka mereka harus mengikuti syariatku. Kalau tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Ya, jadi masalah waktu, gitu ya. Banyak dalil-dalil yang kita tidak faham dan kita akhirnya menjadi faham setelah dijelaskan waktu, ya. Seperti barang siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah pun tidak sudi bertemu dengan dia. Bertemu dengan Allah itu pasti mati, ya kan? Kan seolah hadis ini mengatakan kita suruh cepat-cepat mati, minta mati, pengen mati, ya kan? Sementara di hadis lain, la tatamanna ahadukum al-maut idurrin asabatu. Janganlah salah seorang dari kalian pengen minta mati, berharap mati, ya, karena sesuatu. Kan seolah bertentangan. Jawabannya sama dengan tadi, masalah waktu. Kapan kita tidak boleh berharap-harap mati? Sekarang ini, ketika masih segar, bugar, tidak kurang satu apa, sehat walafiat. Kapan kita disuruh cepat-cepat mati? Pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah, mati kapan? Endal gara-gara, ketika nyawa kita sudah di kerongkongan, ya, kita harus, dan semua orang yang beriman termasuk Nabi Muhammad SAW minta cepat-cepat, ya. Maka kita berharap ketika gorgoroh kita, ya Allah, cepatkanlah ya Allah, aku rindu ingin bertemu dengan Engkau ya Allah. Begitu ketika gorgoroh. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika gorgoroh, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ketakutan luar biasa, tidak mau bertemu dengan Allah, nggak mau mati, ya. Maka sunnah bagi kita yang masih hidup, ketika ada orang mati, cepat-cepat dikubur, ya, cepat-cepat dimandikan, cepat-cepat disolati, segera dikubur. Jangan nunggu berjam-jam, apalagi 24 jam, apalagi berhari-hari, ya. Yang baik supaya cepat mendapatkan balasan kebaikannya, yang buruk supaya kalian cepat lepas dari keburukannya. Dan ada beberapa hal lagi, 3 atau 4 hal yang kita tidak akan faham kecuali dengan waktu, ya. Karena ada dalil mengatakan kita harus bercita-cita perang, jihad. Sementara ada dalil lain, la tatamannau liqa'al adu, jangan kalian berharap-harap ketemu musuh. Kan seolah bertentangan, ya kan? Jawabannya sama, waktu. Ada lagi? Ada Ustaz, ada satu lagi Ustaz. Pertanyaan dari jamaah itu, Ustaz, apakah boleh kita memutuskan hubungan silaturahim terhadap saudara kandung kita yang telah murtad dari agama Islam dengan niat untuk berlepas diri dari dan mengingkari dari kekafirannya tersebut? Kalau mengingkari, nggak mungkin tidak mengingkari, ya, pasti, ya. Masalahnya ada baiknya atau tidak, tergantung posisi dia, tergantung posisi kita, ya. Misal dia miskin, kita kaya raya, pejabat, kita hajar, ya.
Mungkin selama ini kita kasih bantuan sama dia, stop, gitu ya. Dan kita janjikan bantuan, bahkan lebih dari sekedar bantuan kalau kembali lagi ke Islam. Kira-kira begitu. Intinya bagaimana caranya supaya saudara kita yang murtad ini kembali lagi ke Islam. Nah, kalau dia itu kaya raya, kita yang kecil, ya kan, tentu kita tidak bisa berbuat seperti itu. Ya sudah. Ya. Atau barangkali kita selevel, ya. Mungkin dengan perhatian, memberikan hadiah dan seterusnya, dia malah jadi lembut hatinya, ya. Intinya kita lihat siapa dia, siapa kita. Jadi tidak satu jawaban, tergantung siapa dia, siapa kita. Nah, ini yang atau ada yang langsung? Ini yang dari tertulis, mungkin dari Ahmad ya. Bagaimana nasib para pengikut yang awam nanti di akhirat jika mereka berkeyakinan tentang wali kutub atau wali abdal tadi? Terserah Allah, ya. Terserah Allah. Allah Maha tahu si fulan ini hanya ikut-ikutan sementara dia orang baik, jujur, amanah, ya. Allah punya hak prerogatif yang tidak ada yang bisa menawar-nawar, ya. Kalau akhirnya Allah ampuni, bisa saja, karena hujah belum datang. Masih ingat orang yang berpesan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya membakar mayatnya nanti dan abunya ditebarkan ke tengah lautan? Masih ingat kan? Ini kan dosa besar sekali, bahkan kufur, karena dia meyakini kalau nanti mayat ayah dibakar, abunya ditaburkan ke tengah lautan, Allah tidak akan bisa menghidupkan ayah lagi. Sebab kalau ayah dihidupkan lagi, ayah akan disiksa. Dosa ayah terlalu banyak. Begitu pesan dia kepada anaknya. Dan di akhirnya dilaksanakan. Antum tahu orang ini kan kufur, ya. Meyakini bahwa Allah tidak sanggup melakukan sesuatu kan kufur. Dan Allah sanggup melakukan apapun. Kufur. Bukan dosa besar lagi, kufur. Akhirnya orang ini masuk surga apa neraka? Surga. Ada di Sahih Muslim kan? Karena hujah belum datang. Diuji lagi oleh Allah dan dia lulus dari ujian itu. Allah berikan satu pertanyaan, kenapa engkau lakukan itu? Dijawab dengan jawaban yang membuat Allah ridho. Karena aku takut kepada engkau ya Allah. Ya. Tapi jangan disimpulkan bahwa siapapun yang belum tahu ilmunya, berbuat apapun pasti akan diampuni masuk surga. Tidak. Tidak. Akan diuji oleh Allah. Hasil dari ujian itu apa? Kalau benar ya surga, kalau salah neraka. Kan mengerikan. Kalau kita sekarang kan bisa memperbaiki diri, bisa bertaubat, bisa belajar lagi, kan ada waktu bertahun-tahun. Kalau nanti tidak, satu pertanyaan, benar surga, salah neraka. Nggak ada istilah ngulang lagi, ya, nggak ada. Kan mengerikan. Maka antum jangan pernah mengatakan kalau begitu enak yang nggak tahu. Kalau begitu enak yang nggak tahu dong, nggak boleh. Itu kebetulan contohnya lulus. Contoh yang nggak lulus jawabannya salah langsung neraka, kan mengerikan. Ya. Apa hukum baiat kepada organisasi kelompok? Bid'ah. Baiat seperti ini bid'ah. Baiat yang benar adalah satu, baiat ketika masuk Islam di hadapan Nabi. Di hadapan Nabi, membaiat Nabi syahadat masuk Islam. Adapun Nabi sudah wafat, nggak ada. Kan ketika Nabi sudah wafat, banyaklah orang-orang kafir masuk Islam. Lalu membaiat Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, tidak. Jadi itu khusus Nabi. Termasuk berbaiat untuk tidak berzina, berbaiat untuk tidak mengubur bayi hidup-hidup. Kan ada itu di zaman Nabi. Setelah Nabi wafat, adakah Abu Bakar, Umar, Utsman membaiat orang-orang seperti itu? Tidak ada. Ini khususnya Nabi SAW. Ini kebanyakan kekeliruan sebagian torekot-torekot sufiyah.
Beberapa tarekat-tarekat sufiyah membaiat jamaahnya, kami membaiat Anda untuk kami tidak akan berzina, tidak minum khamar, akan selalu sholat berjamaah. Ini bid'ah. Sekali lagi itu khususiyah Nabi SAW. Yang kedua, baiat terhadap pemimpin. Dan baiat yang dimaksud di sini adalah siap mentaati. Ya, misalnya ada khalifah baru, raja baru, dilantik presiden, ya para rakyat berbaiat, kami siap mentaati Anda. Begitu. Ini tidak dilakukan hari ini, yang ada kebalik. Justru presidenlah, perdana menteri lah yang disuruh baiat. Apa istilahnya, sumpah jabatan ya. Kami bersumpah, saya bersumpah akan jujur, akan amanah, akan tidak akan korupsi dan seterusnya. Nah, ini keliru. Dalam Islam yang berbaiat justru rakyat. Kami siap taat kepada Anda. Gitu. Nah, cuma itu. Di luar itu baiat bid'ah. Jarak dari tempat kerja saya dengan masjid sekitar 200 meter, tapi azan sering terdengar, sering tidak. Saya kira terjangkau, kita sudah dimudahkan ya. Kita sudah dimudahkan dengan jadwal, dengan jam. Yang ini semua kan tidak ada zaman Nabi SAW. Kenapa tidak kita pakai? Ya, jadi masih kayak dulu, dengar azan, ke masjid. Nggak dengar nih, speaker mati, ya udah nggak ke masjid. Ya, saya kira ini mengada-ada ya. Ini mengada-ada. Ya, kecuali memang apa ya, karena sibuknya, karena ininya, lalu lupa dan azan nggak kedengeran mungkin ya. Tapi kan ada jam ya. Tentu kita yang biasa sholat berjamaah akan menunggu-nunggu waktu sholat. Apakah termasuk sunnah membandingkan jenazah dengan campuran daun bidara? Iya, memang ini yang disunahkan oleh Nabi SAW. Yang tidak ada justru daun bidara ini mengusir jin, jin akan takut dengan daun bidara. Ini yang butuh dalil, ya. Ini yang butuh dalil. Kalau ini dalilnya jelas. Nabi memerintahkan beberapa sahabat yang akan memandikan Zainab putri beliau yang meninggal, untuk airnya dicampur dengan daun bidara. Apakah keutamaan 10 malam terakhir Ramadan bisa mengalahkan kewajiban mencari nafkah untuk keluarga? Maksudnya mencari nafkahnya malam gitu? Kalau memang hanya malam dia bisa mencari nafkah? Yang enggak ya. Kan 10 malam terakhir dengan ibadah itu tidak wajib. Mencari nafkah wajib. Ya artinya mencari nafkah ini kalau tidak mencari nafkah, anak istri kelaparan. Ya. Ini saldonya masih ratusan juta, dia bilang cari nafkah. Ya kan? Ini saya kira mengada-ada ya kan. Saldonya ratusan juta, hampir 1 miliar, ya. Wah, ini cari nafkah wajib kan? Ya. Padahal nafkah udah ada banyak banget itu, udah berlebih. Ini mengada-ada. Maksud mencari nafkah wajib, kalau dia tidak mencari nafkah, anak istri kelaparan. Ini luar biasa. Ini keutamaannya luar biasa. Bisa mengalahkan sholat sunat, puasa sunat, jelas orang ini wajib. Kalau dia tidak cari, akan kelaparan anak istrinya. Istilahnya, kerja sehari, habis buat makan sehari. Kan ada saudara-saudara kita seperti itu. Bukan ada, banyak lah. Ini luar biasa. Ya. Antum jangan remehkan orang-orang yang bekerja. Sementara sholat hanya 5 waktu. Ya. Karena kalau dia nggak kerja, betul-betul kelaparan anak istri. Keutamaannya luar biasa. Bagaimana jika sudah mendakwa istri dan anak perempuan namun masih belum taat? Terus, jangan berhenti, terus sampai dia mati atau kita duluan yang mati. Ya, jangan putus asa, terus. Bahkan jangan berhenti dengan alasan dia sudah punya istri, dia sudah berkeluarga. Ingat Nabi Ibrahim terhadap Nabi
Ismail terus mendakwai, mentarbiyah, mengarahkan, padahal putranya Ismail sudah punya istri, bahkan sampai menyuruh Ismail untuk menceraikan istrinya. Berarti kan ikut campur, mengawasi terus. Salat sunnah setelah wudhu bolehkah diselang dengan salat sunat lain seperti salat duha karena lupa? Karena lupa mungkin ya. Kalau tidak lupa ya jangan. Namanya juga salat sunat wudhu dilakukan oleh Bilal dan beberapa sahabat langsung setelah wudhu. Apakah penyakit bohong akan sembuh? Bohong penyakit ya. Bohong kan maunya kita ya kan, ya harus sembuh lah, harus ya, harus ya. Kan bisa untuk tidak berbohong ya, maka berdosa kalau dia berbohong. Kalau penyakit kan tidak berdosa, bukan maunya kita kan. Kita punya penyakit liver, jantung, ginjal segala macam, lalu kita dosa? Tidak, bukan maunya kita. Adapun bohong sama dengan mencuri, korupsi, ini kan maunya kita. Ini tidak bisa dikatakan penyakit, ya penyakit hati lah. Maka harus disembuhkan, harus berhenti, harus bertaubat. Ya. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.